semuanya, selamat datang di podcast Global Insight. Tempat ini kita ngobrol santai tapi bermakna soal isu-isu internasional dan peran Indonesia di dunia. Bareng gua Afin yang bakal nemenin lu selama kurang lebih 20 menit ke depan. Hari ini kita bakal bahas topik yang menurut gua menarik banget ini. Seberapa relevan sih Indonesia di organisasi internasional? Nah, buat ngobrolin ini, gua udah bareng sama seseorang yang sangat kece banget narasumbernya, eh, yang tahu dan paham banget hubungan internasional, peneliti muda dan dosen tamu di beberapa universitas. Mari kita sambut Mas Azhar. Halo Mas Afin, halo juga semua pendengar podcast. Senang banget nih Mas saya bisa diajak ke podcast ini. Saya tahu podcast ini adalah podcast yang sangat besar gitu, yang udah sering didengar karena banyak manfaat-manfaat dari podcast ini Mas. Dan juga sering mengundang beberapa narasumber yang sangat insightful banget ya Mas. Dan saya senang banget karena hari ini saya disuruh untuk membahas topik yang memang benar-benar saya sukai, yang apa yang saya pelajari di kampus dan saya ajarkan di beberapa kampus, yaitu mengenai dengan dunia internasional. Dan juga menurut saya topik hari ini itu penting banget Mas, buat masyarakat tahu mengenai dinamika global pada saat ini, agar masyarakat mengetahui apa sih dampak buat mereka, dan agar mereka juga lebih peduli terhadap dinamika-dinamika yang terjadi pada global ini, begitu Mas. Wah, mantap banget ini ya Mas ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Em, Kita ini kan sering banget ya Mas ya, dengar di negara kita ini disebut sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Bahkan salah satu kekuatan regional, kalau ngomongin organisasi nasional, banyak orang yang masih bertanya-tanya nih Mas. Emangnya posisi Indonesia itu penting banget ya, kira-kira bagaimana menurut Mas Azhar? Oke. Pertanyaan tadi pertanyaan sangat bagus, karena pertanyaan yang memulai topik ini atau memancing topik-topik yang akan kita bahas nanti ke depannya nanti. Kalau kita melihat sejarah dari Indonesia sendiri, Indonesia ini sejak zaman dulu memang sudah aktif mengikuti banyak organisasi-organisasi internasional di dunia. Kita tahu setelah kemerdekaan, Indonesia adalah salah satu negara yang menginisiasi adanya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1961. Konferensi Asia Afrika adalah perkumpulan dari negara-negara yang ingin membentuk negara-negara yang tidak memihak antara negara blok barat atau blok timur, ingin melakukan perdamaian di seluruh dunia. Dan Oke. juga kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang melakukan pendirian negara akan non-blok di dunia Mas. Negara non-blok ini adalah untuk melakukan eh, penyusunan atau suatu kebijakan agar negara-negara yang belum merdeka bisa langsung merdeka dan tidak memihak antara blok satu dengan blok lainnya, begitu Mas. Dan juga kita tahu bahwa sejak zaman dahulu kita juga punya semangat, itu semangat kemandirian. Dan juga kita ini negara yang sangat aktif dalam banyak organisasi internasional. Kita tahu bahwa zaman dulu ada Agus Salim, ada banyak diplomat-diplomat yang keren banget yang telah melakukan kunjungan ke beberapa negara. Kita juga punya Presiden Soekarno yang sering berpidato PBB di depan PBB, yang pidatonya sangat membara berapi-rapi. Presiden Soeharto, B.J. Habibie yang punya kemampuan bahasa Jerman yang bagus dan lain-lain. Dan juga kita tahu bahwasanya Presiden Prabowo juga saat ini sering melakukan pidato di forum-forum internasional gitu Mas. Berarti dari sejak dulu ini kita udah punya DNA untuk terlibat ke dunia internasional ya Mas ya? Bener banget Mas. Dan sampai sekarang dampaknya atau relevansinya itu masih serasa sampai sekarang gitu Mas, karena Indonesia ini banyak mengikuti organisasi-organisasi internasional besar Mas, seperti PBB, WHO, WTO, G20, WTO dan lain-lain. Kita juga tahu bahwa pada tahun 2022 pernah diadakan KTT G20 di Bali itu Mas. Dan pada saat itu banyak negara-negara besar yang hadir dalam KTT tersebut, seperti negara Perancis, Amerika Serikat, dan negara-negara besar Timur Tengah lainnya, yang mana acara ini berjalan dengan sukses Mas. Dan kita ini dipandang oleh dunia internasional bahwasanya negara Indonesia bukanlah negara berkembang saja atau negara yang ikut bermain saja, tapi juga negara-negara yang bisa melakukan suatu forum di yang mana negara-negara besar bisa ikut dalamnya dan menyusun suatu kebijakan itu Mas buat kedepannya. Dan Indonesia ini juga kalau kita lihat di lingkup regional ini Mas, kita itu kan salah satu negara yang masuk dalam ASEAN itu. Dalam ASEAN ini negara kita ini termasuk yang punya kekuatan Mas, karena kita tahu bahwasanya ekonomi kita
militer kita dan lain-lain itu termasuk yang bagus lah di negara-negara Asia Tenggara, setara dengan Malaysia dan lain-lain. Dan juga kita ini juga sering menjadi mediator dalam isu regional seperti perang Rusia Ukraina dan perdamaian Palestina dan Israel gitu mas. Jadi bisa dibilang kita ini bukan cuma apa sih, bahasa anak mudanya bilangnya ikut-ikutan tuh Nah, FOMO gitu ya ya Mas ya. benar-benar Tapi kita juga punya peran yang sangat penting atau cukup strategis ya Mas ya. benar banget, tepat sekali mas yang saya katakan bahwa tapi mas kalau seberapa efektifnya ini itu atau berpengaruh Indonesia di organisasi tersebut seperti WTO, PBB dan lain-lain itu, ini tuh tergantung dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia mas. Apakah kebijakan luar negeri Indonesia ini memberikan dampak secara global gitu mas. Kalau misalkan kita tahu bahwasanya kebijakan luar negeri kita ini kan sering berpindah-pindah gitu antara presiden yang satu dengan presiden lain. Kita tahu kan bahwa negara kita ini menganut demokrasi yang mana 5 tahun sekali presiden kita ganti. 10 tahun ke belakang Presiden Jokowi kebijakan luar negerinya dekat dengan Cina, Tiongkok, banyak proyek-proyek besar seperti WUS, proyek nikel dan lain-lain yang datang ke Indonesia investasi. Tapi belakangan ini saya melihat mas bahwasanya Presiden Prabowo ini lebih condong ke Amerika Serikat, mas. Seperti kemarin Presiden Prabowo sering berkunjung ke Amerika Serikat, sering berbicara dengan Donald Trump. Itu sih kebijakan luar negeri yang mana kebijakan berpindah-pindah ini menurut saya bagus, tapi ada dampak yang menurut saya kurang lah gitu mas. Karena kalau misalnya berpindah-pindah kan sangat membutuhkan penyesuaian kembali gitu mas. Makanya kebijakan luar negeri ini harus disusun dengan baik dan efektif agar Indonesia ini mempunyai peranan yang penting dalam dunia internasional. Dan kemampuan diplomasi juga sangat penting mas. Kalau diplomat kita bagus seperti dulu kita punya diplomat seperti Haji Agus Salim yang bahasa Inggrisnya bagus, bahasa luar negerinya bagus, dan kemampuan bernegosiasi bagus, kan kita juga diuntungkan dengan kemenangan kita dalam bernegosiasi. Kepentingan rakyat juga bakal terpenuhi begitu mas. Menarik banget ini ya Mas ya. Boleh nggak kita bahas contoh konkretnya aja gitu, biar pendengar lebih kebayang gimana sih negara kita ini berperan dalam organisasi di kancah internasional. Boleh, tentu sangat boleh mas. Saya akan mengambil contoh yang paling dekat gini mas. Kita adalah negara Asia Tenggara ya. Kita akan mengambil dalam organisasi ASEAN gitu mas. Indonesia ini di ASEAN itu disebut atau sering dibilang sebagai natural leader di Asia Tenggara, sebagai pemimpin lah, sebagai percontohan dari negara Asia Tenggara. Negara Indonesia ini sering memimpin rapat-rapat dalam forum ASEAN, sering memimpin rapat-rapat untuk membentuk kebijakan seperti kebijakan perdagangan, kebijakan militer dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini termasuk yang bisa bernegosiasi dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, negara Timur Tengah, Cina. Kita kan punya hubungan baik, itu yang menjadi alasan kita menjadi natural leader di Asia Tenggara ini. Dan juga kita tahu bahwasanya Myanmar itu waktu kemarin sedang ada konflik, dan Indonesia ini menjadi salah satu mediator yang mengupayakan perdamaian di Myanmar. Dan Indonesia ini menjadi salah satu negara yang paling aktif mendorong implementasi 5-point consensus begitu mas. Iya, bahkan waktu zaman Presiden Pak Jokowi aja waktu itu sempat datang langsung ke Naypyidaw dan berdialog dengan pihak junta militer kan. Oh betul banget mas, benar banget. Pada saat itu Presiden Jokowi datang ke Naypyidaw untuk berdialog dengan junta militer yang pada saat itu ingin melakukan pemberontakan atau penggulingan kekuasaan. Dan itu menurut saya langkah yang dilakukan Presiden Jokowi ini merupakan langkah diplomatik yang sangat berani. Kan kita tahu bahwasanya junta militer kan memberontak, itu punya senjata, punya apa, bisa saja Presiden Jokowi ditembak, dia mas gitu mas. Iya. Ya benar kan. Tapi bahwasanya ini menunjukkan bahwa Indonesia ini berusaha untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara agar Asia Tenggara ini aman, damai. Kan kalau misalkan kita ada peperangan di Asia Tenggara, kan kita juga yang berdampak Indonesia. Seperti misalkan kita kan sering melakukan impor dari Myanmar atau dari mana-mana dari Asia Tenggara. Kalau misalkan berperang, bahan bakar yang berkurang, kan kita jadi mahal, harga kita juga yang kena gitu kan. Perang juga kita berdampak. Makanya, dan juga Indonesia ini ingin memfokuskan agar tidak adanya intervensi berlebihan dari pihak-pihak luar, dari negara lain gitu mas. Dan juga kalau di PBB ini, Indonesia ini saya lihat mempunyai kontribusi yang sangat besar, karena kita ini sudah beberapa kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Kawan PBB. Menurut saya itu sangat luar biasa lah, sangat saya jempol ini. Yang terakhir itu pada periode tahun 2020 dan 2019 ke tahun 2020. Dan pada saat itu, saat menjadi Dewan Kawan PBB ini, Indonesia sering membawa isu-isu negara berkembang. Itu kan negara berkembang, kita tahu negara kita kurang sumber daya manusianya,
ekonominya masih lemah, itu Indonesia memperjuangkan agar negara-negara kita ini bisa tumbuh dan menjadi negara maju gitu Mas. Dan juga misalnya tentang Palestina, kita tahu Indonesia sering mengupayakan perdamaian di Palestina, mengirimkan bantuan, kirimkan pasukan perdamaian, pasukan Garuda, dan juga tentang perubahan iklim, climate change, kita juga menerima Paris Agreement, Tokyo dan lain-lain. Dan perdamaian dunia di atas dunia ini sesuai dengan undang-undang dasar yang harus kita tegakkan gitu Mas. Oh iya, gue ingat banget nih Mas, pas Nah, di periode itu kan Indonesia juga aktif dalam misi perdamaian PBB ya. ya benar banget Mas, benar banget. Kalau kita lihat, bahkan Mas, bukan hanya sebagai misi perdamaian Mas, karena juga Indonesia sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar Mas di Asia Tenggara ini, dibandingkan negara-negara yang lain gitu kayak Malaysia, Singapura, kita ini paling besar gitu, paling sering mengirim pasukan perdamaian. Itu menunjukkan bahwasanya komitmen kita terhadap perdamaian dunia ini emang benar-benar dilakukan gitu, tidak hanya omong-omong semata gitu kan. Wah, benar Mas. Dan juga TNI ini aktif di beberapa misi Mas. Kita tahu bahwasanya TNI pernah mengirimkan pasukan perdamaian pada saat adanya perang Lebanon, perang di Kongo dan lain-lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya Indonesia ini bukan hanya melakukan diplomasi di forum atau di ruang meja hijau, tapi juga turun langsung ke konflik-konflik tersebut atau di lapangan gitu Mas. Wah, keren banget ini Mas. Jadi kontribusinya konkret juga ya. Kalau di G20 gimana nih Mas? Mas Azhar sendiri waktu tahun 2022 kita jadi tuan rumah pada saat waktu itu. Bener banget, pada saat itu kan kita tahu bahwasanya Indonesia menjadi melakukan G20 di Bali Mas. Iya. Menurut saya itu adalah suatu momen yang sangat penting karena Presiden Indonesia pada saat itu adalah Presiden Joko Widodo, menjadikan Indonesia negara berkembang yang bisa memimpin forum ekonomi global, yang memimpin negara-negara maju seperti Perancis, Jepang, Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia ini mempunyai semangat atau komitmen atau kekuatan dalam berdialog dengan negara-negara besar lainnya terkait dengan ekonomi gitu Mas. Dan saya ingat bahwa tema waktu itu adalah tentang recover together, recover stronger, yang berhasil melakukan pendorongan atau melakukan kolaborasi secara global antara negara maju dan berkembang pasca pandemi COVID-19. Dan juga dalam setelah forum itu hasilnya ini emang dinyatakan oleh masyarakat secara luas. Contohnya Indonesia mampu memfasilitasi pertemuan yang sangat produktif, dan pada saat itu sedang panas-panasnya itu perang antara Rusia dan Ukraina begitu Mas. Jadi bisa dibilang G20 tahun 2022 pada waktu itu bikin reputasi Indonesia menjadi naik di mata dunia ya Mas ya. Iya benar banget Mas, karena pada saat itu banyak negara-negara kan yang awalnya itu kayak meremehkan kok ya, apakah Indonesia bisa gitu negara berkembang kok menjadi tuan rumah gitu Mas. Tapi dengan keberhasilan ini Indonesia ini dipandang sebagai bridge builder atau jembatan antara negara utara dan negara selatan, dan juga menjadi penghubung antara negara-negara berkembang seperti Indonesia dan lain-lain dengan negara-negara maju. Karena juga ini adalah suatu momen yang sangat berharga untuk kita bisa menunjukkan bahwasanya kita itu bisa terus maju untuk menjadi negara maju begitu Mas. Oke, kita udah bahas banyak banget nih guys soal peran positifnya dari Mas Azhar. Tapi di sisi lain pasti ada tantangan juga nya kan. Apa aja sih hambatan yang bikin peran Indonesia di organisasi internasional kadang maksimal nggak? Apa masih kurang? Oke. Menurut Mas Azhar sendiri. Betul banget. Kalau misalkan ditanya masih kurang atau enggaknya sih, saya jawabnya masih ada beberapa kekurangan atau masih belum berjalan dengan kemauan kita atau tidak berjalan mulus gitu Mas. Dan yang saya catat bahwa tantangan terbesar dalam peran Indonesia di organisasi internasional ini adalah itu terkait dengan capacity building atau pembangunan kapasitas dari sumber daya kita, dan juga terkait dengan konsistensi kebijakan luar negeri kita yang sering berubah-ubah itu Mas. Itu menjadi tantangan kita karena dua ini mempunyai dampak terbesar terhadap kebijakan luar negeri atau peran Indonesia dalam organisasi internasional tersebut Mas. Dan juga kan Indonesia ini punya visi besar, tapi visinya doang besar tapi nggak diikutin dengan strategi yang besar juga, dan sumber daya yang cukup kuat, kayak cuma ngomong besar tapi nggak ada tindakannya gitu Mas. Misalnya di isu lingkungan kita tahu
kita ini aktif ikut forum-forum lingkungan, kayak ikut apa Paris Agreement, kita jadi undang-undang dan lain-lain, Tokyo Agreement dan lain-lain gitu mas. Tapi dalam prakteknya di negeri ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap isu lingkungan, masih banyak pemotongan hutan secara liar, tambang ilegal dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwasannya Indonesia ini belum melakukan komitmen yang besar, tapi hanya visinya besar, tapi tindakannya tidak ada gitu mas. Itu menunjukkan kredibilitas diplomasi kita ini tadi dipertanyakan, kok nggak dari omongan ke tindakan beda gitu mas. Jadi kayak ada kesenjangan antara retorik dan realitinya gitu ya mas ya. Bener banget, retorik dan realita, apa perkataan dengan tindakan gitu mas ya. Ya. Dan itu juga selain itu kan kita tahu bahwa Indonesia ini bersaing gitu mas dengan kekuatan regional lain. Kita tahu kita berdampingan dengan negara maju yang itu Singapura gitu mas. Kita juga berdampingan dengan Malaysia, Vietnam, yang mana Vietnam ini menurut saya negara yang saat dulu itu ekonominya jauh di bawah kita, tapi sekarang bisa naik dikit-dikit, bisa naik di atas kita gitu mas. Itu yang menjadi tantangan kita, kok negara lain bisa tapi negara kita malah semakin tahun semakin menurun. Itu yang bertanyakan, apakah ada yang salah gitu mas. Dan kita juga kadang kadang lebih cepat beradaptasi dengan tren global gitu. Misalkan ada apa-apa kita terlalu cepat itu, tapi budaya kita tidak dilakukan, ditinggalkan gitu mas. Berarti untuk PR kedepannya ini bukan cuma soal politik luar negeri aja ya, tapi juga soal kapasitas di lingkungan nasional kita ini ya mas ya. Exactly, bener banget mas. Karena kalau diibaratkan nih mas, organisasi internasional tuh kayak suatu panggung acara yang besar, karena kan yang ikut kan banyak gitu, negara-negara seluruh dunia, dari benua mana aja ikut kan, bener kan. Dan relevansi atau kemampuan kita ini tergantung seberapa kita siap tampil dalam panggung itu. Kalau misalkan kita nggak siap, cuma modal ngomongan doang, nggak ada tindakannya, kan kita juga nggak dihormati oleh negara-negara itu mas. Bukan cuma punya undangan, tapi kita harus memegang peran-peran penting atau melakukan kebijakan-kebijakan yang harus kita jalankan dengan komitmen gitu mas. Kalau kita lihat ke depan ya mas ya, menurut mas Azhar sendiri apa arah baru yang bisa kita ambil di negara kita biar tetap relevan atau bahkan lebih berpengaruh di organisasi internasional? Kalau untuk lebih berpengaruh dalam organisasi internasional tersebut, saya sih melihat ada 3 hal penting yang harus dilakukan Indonesia mas. Pertama ini adalah Indonesia harus konsisten dalam nilai-nilai yang mereka pegang gitu. Misalkan perdamaian dunia, tentang climate change, perubahan iklim, hak asasi manusia, itu harus konsisten gitu nilai-nilainya, jangan ditinggalkan. Dan juga kepemimpinan moral ini yang sangat penting. Kita tahu bahwa Indonesia harus penting juga. Indonesia punya modal besar sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara, itu menjadi modal besar, karena kan nggak seluruh negara di Asia itu kan negara demokrasinya bagus gitu. Kita tahu negara kita kan bermacam-macam budaya, dari Sabang sampai Merauke, sukunya beda, tapi kita tetap melakukan demokrasi, salah satu kelebihan kita. Dan juga kita tahu bahwasanya negara Indonesia adalah mayoritas muslim terbesar di dunia, yang mana itu menjadi suatu kelebihan agar kita bisa bernegosiasi lebih mudah dengan negara di Tengah yang mempunyai sumber daya mineral atau tambang yang sangat besar. Kalau bisa contoh bahwa kalau bisa jadi contoh bahwa demokrasi dan toleransi ini dan juga pembangunan dalam Indonesia ini berjalan dengan baik, itu akan menjadi suatu modal diplomasi yang kuat bahwa negara kita ini negara yang punya kelebihan di mata global. Dan kalau yang kedua adalah kita harus melakukan transformasi hijau dan juga digital gitu, karena kan kita tahu bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat besar. Bukan hanya sumber daya fosil, tapi juga sumber daya tumbuhan gitu mas ya. Itu harus dimanfaatkan. Contohnya adalah waktu itu Presiden Prabowo telah banyak melakukan ekspor terkait dengan bahan bakar yang dicampur antara 50% dari bahan bakar fosil dan 50% dari bahan tumbuhan. Itu sangat bagus sih mas. Dan juga kalau saat ini saya lihat Indonesia ini sedang fokus pada green economy dan teknologi. Kalau Indonesia ini bisa memimpin isu ini di kawasan regional, contohnya adalah di kawasan ASEAN atau G20, ini menjadi sumber daya relevansi yang terbaru. Yang terakhir dari saya adalah peran dari generasi muda kita mas, harus kita tingkatkan agar generasi muda ini mempunyai suatu interest atau keinginan untuk memandang bahwasannya kebijakan luar negeri ini pasti akan berdampak pada mereka. Kalau misalkan ada perang kan kita juga yang sulit, investasi sulit, lapangan kerja juga sulit kan mas gitu mas. Dan juga diplomasi publik itu sangat penting. Organisasi internasional ini sekarang nggak cuma dimainkan oleh pemerintah atau diplomat, enggak, karena partisipasi masyarakat, para startup ini, perusahaan, akademisi, sampai inflasi ini juga punya kepentingan dalam hal itu mas. Oleh karena itu Indonesia harus memanfaatkan power itu mas. Wah,
Itu poin terakhir yang sangat menarik sih itu. Jadi Hmm. diplomasi bukan cuma urusan diplomat tapi juga kita semua ya. Betul mas, iya betul banget karena kita nih sebagai masyarakat biasa ini masyarakat ini harus aware terhadap isu-isu global ini mas, nggak boleh kita cuek gitu, apa sih dampaknya buat kita, enggak, karena sedikit pun permasalahan global pasti dampaknya ada pada kita, misalkan harga menjadi naik karena negara tersebut perang, impor jadi mahal, bahan bakar jadi mahal, kan pertalite jadi mahal, itu juga terdampak buat kita juga kan. Makanya itu para komunitas sosial bahkan koordinator bisa menjadi duta tak resmi di Indonesia, dan juga ini menjadi salah satu bagian dari menjaga relevansi di era global yang masih terbuka gitu mas. Oke, seru banget obrolan hari ini dengan Ya. Mas Azhar ya. Kita jadi tahu bahwa Indonesia bukan cuma ikut nimbrung Hmm. atau yang tadi gue bilang tuh guys apa hanya sekedar ikut-ikutan atau FOMO. Ya. Tapi di organisasi internasional tapi punya kontribusi nyata dan potensi besar. Ya. Meski tantangannya juga nggak sedikit ya Mas ya. Betul mas. Relevansi itu nggak datang otomatis, tapi juga harus dilakukan tindakan atau perjuangan lewat suatu kebijakan yang konsisten terus menerus, diplomasi yang cerdas dan efisien, dan juga masyarakat harus menyadari pentingnya mereka dalam peran global. Oke, keren banget ini. Makasih banyak Mas Azhar Siap, atas siap. waktunya Mas. dan insight-nya yang luar biasa ini. Dan buat lu semua yang udah nonton dengerin juga ya, jangan lupa follow podcast Global Insight dan share episode ini kalau lo suka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Lanjut, Bye. terima kasih.